Ini kita belajar mengenai klasifikasi materi. Materi kalian masih ingat di pertemuan kemarin adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dibedakan menjadi dua, ada zat tunggal dan ada campuran. Nah, zat tunggal itu sendiri adalah zat di mana sifat zat asalnya itu sudah tidak ada, jadi berbeda dengan sifat zat asalnya. Nah, zat tunggal dibedakan menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Sedangkan campuran ini sifat zat asalnya itu masih ada. Contoh, misalkan kita membuat larutan gula. Nah, itu kan sifat gulanya masih ada apa rasa manisnya. Nah, campuran ini dibedakan menjadi tiga. Ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi gitu ya. Nah, sekarang kita satu-satu ya kita bicarakan. Yang pertama adalah unsur. Unsur itu adalah zat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil melalui baik secara fisika ataupun kimia. Nah, ini kalian mungkin pernah di SMP mengetahui sistem periodik unsur. Nah, ini nama-nama unsur. Unsur ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah unsur non-logam, dan yang ketiga adalah unsur metaloid. Nah, di sini kalian bisa lihat unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan metaloid itu contohnya adalah silikon. Jadi, ada sebagian dia bisa bersifat logam dan ada juga sebagian dia bisa bersifat non-logam. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal tapi masih bisa dipisahkan dengan cara kimia. Nah, contohnya adalah gula pasir, garam. Nah, senyawa ini dibedakan menjadi dua, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Organik ini berasal dari makhluk hidup dan anorganik berasal di luar dari makhluk hidup. Yang ketiga, kita bicara tentang campuran. Campuran di sini ada yang bersifat homogen. Nah, kalau campuran ini bisa dipisahkan secara fisika. Kalau tadi kimia bisa dipisahkan secara kimia. Senyawa bisa dipisahkan secara kimia. Nah, campuran homogen, jadi sudah menjadi satu. Contohnya adalah asam cuka, alkohol, air, parfum. Sedangkan heterogen berarti dia agak terpisah, jadi kita bisa melihat dengan secara kasat mata. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pemisahan campuran. Ada beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama adalah dekantasi. Dekantasi ini apabila ukuran partikelnya itu besar-besar. Jadi kita secara manual, misalkan kita memisahkan pasir, air dengan pasir seperti itu ya, itu kita bisa karena ukuran pasir ataupun kerikil itu besar. Nah, yang kedua adalah filtrasi. Nah, ini apabila ukuran partikel padatannya dia lebih kecil. Nah, ini menggunakan yang namanya filter atau saringan gitu. Yang ketiga adalah evaporasi. Pada prinsipnya evaporasi itu artinya adalah penguapan. Jadi di sini ada perbedaan juga titik didihnya di sini ya. Nah, contohnya adalah untuk membuat garam. Nah, itu dengan metode yang namanya evaporasi. Sentrifugasi. Sentrifugasi ini kalau tadi di filtrasi ukurannya relatif sedang. Nah, ini kalau sentrifugasi ini ukuran partikelnya sangat kecil. Jadi, dilakukanlah yang namanya pemutaran atau bahasa Malaysianya pemusingan. Yang berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi ini adalah kecepatan rambatan suatu zat di dalam suatu media perambatan. Nah, misalkan kita untuk menguji narkoba, untuk memeriksa pestisida pada sayuran dan seterusnya, ataupun tinta pada dokumen asli atau tidak. Yang berikutnya adalah corong pisah. Corong pisah ini apabila misalkan kita memisahkan dua zat yang beda daya larutnya, misalkan air dengan minyak, gitu ya. Yang berikutnya adalah destilasi atau penyulingan. Nah, ini yang paling banyak nih. Destilasi atau penyulingan ini berdasarkan perbedaan titik didih, gitu. Perbedaan titik didih. Jadi kalau titik didihnya berbeda, ini dia bisa berubah dulu menjadi uap. Yang berikutnya adalah rekristalisasi. Nah, ini contoh untuk membuat gula, begitu ya. Berikutnya lagi adalah ekstraksi. Nah, ekstraksi ini biasanya untuk membuat sari buah, mengekstrak sari buah. Sublimasi.
Sublimasi ini adalah pemisahan campuran juga berdasarkan